Ahad malam Senin 17 Rabiul Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan 24 Oktober 2021. Selawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai sesi pertama. Tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Fudail. Pada Ustadz. Baik, terima kasih banyak pada Mas Reza Beswara yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagi ya silaturahim pada malam hari ini di pengajian Pekanan NRA Group. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang hadir bersama kita pada malam hari ini yang mulia ya Ibu Haja Irmawati ya sebagai top leader dari NRA Group. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan yang prima kepada keluarga, dan terkhusus tentu adalah kepada keluarga besar NRA Group. Insyaallah sehat walafiat dan pada akhirnya tetap bisa eksis dan kembali menjalankan aktivitas pelayanan kepada pengabdian kepada umat di tanah air kita dalam rangka untuk mengantarkan para jamaah ke tanah suci Mekah. Yang saya muliakan segenap dari pimpinan NRA Group, para karyawan, para staf, para pegawai ya. Dan yang saya muliakan tentu adalah kepada para jamaah semua ya yang hadir pada malam hari ini. Ada Pak Ishardianto gitu ya, ada Pak Bustami Mahyudin, ada yang lain-lain semua yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi penghormatan saya kepada Bapak Ibu. Semoga insya Allah pertemuan kita pada malam hari ini membawa kebaikan, membawa keberkahan, dan tentunya mengundang ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini 24 Oktober ya. 24 Oktober ini bertepatan dengan 17 Rabiul Awal. Ya. Jadi kita masih berada di bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal, bulan di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dan dihadirkan di muka bumi ini, ya. Kita tentu sebagai umatnya, sebagai manusia biasa, tentu menginginkan adanya orang yang senantiasa kita hormati, senantiasa kita cintai, senantiasa kita muliakan. Maka kita mengharapkan agar selalu berada di dalam benak pengingatan kita. Namanya akan seringkali kita sebut, akan seringkali terngiang di benak kita masing-masing terhadap orang yang kita cintai. Suami mencintai istrinya, suatu saat istrinya pergi pasti akan kehilangan. Demikian pula sebaliknya. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, maka kehadiran orang-orang yang kita cintai itu akan sangat memberikan arti di dalam memanai hidup masing-masing orang. Nah, apatah lagi ini adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, sebagai panutan kita, sebagai
pimpinan kita, gitu ya. Sebagai, kalau dalam bahasa tentara militer ada komandan, gitu ya. Yang komandan itu bahasanya harus diikuti gitu. Maka dalam semua label tentang kepemimpinan, tentang kemuliaan, tentang orang yang harus kita muliakan, dorong, itu tidak lain adalah tidak boleh, sebab baginda Nabi lah sosok yang Allah hadirkan di muka bumi ini, satu-satunya makhluk yang mampu untuk memberi pencerahan hidup dunia dan akhirat. Bahkan mampu kemudian akan memberi keselamatan dunia dan akhirat. Keselamatan itu bukan dari Nabi, tetapi keselamatan itu tentu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi melalui ridho, melalui usaha dan upaya, keinginan, ketulusan, keikhlasan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hal tersebut ada pada diri beliau. Ya, jadi jangan sampai bahwa dalam beberapa doa, misalnya ada doa naria itu, di mana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyelamatkan umatnya dari mara bahaya, gitu ya, dari segala sesuatu yang membahayakan, maka Nabi yang menyelamatkan. Sesungguhnya makna daripada doa itu adalah bahasa keberkahan. Ya, bahasa keberkahan itu adalah semuanya bermuasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hak prerogatif Allah lah yang akan memberikan satu persatu kepada orang per orang untuk memberikan siapa yang ia kehendaki. Apatah lagi ini adalah keselamatan dunia dan akhirat. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki hak itu. Ya. Dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah saya mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Coba kita menyelami makna daripada ayat ini, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya. Pemaknaan terhadap pengutusan Nabi sebagai rahmat bagi alam semesta ini bisa dilihat dari 4 sisi. Yang pertama adalah bahwa yang mengutus baginda Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang mengutus beliau langsung adalah Allah, pencipta alam semesta. Gitu ya. Yang kedua adalah syariat yang diemban di pundak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah syariat yang maha sempurna, yang menyempurnakan dari semua syariat langit yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini. Dan setelah itu tiada lagi syariat yang diturunkan selain syariat yang turun kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi syariat Islam ini penyempurna dan akhir dari semua syariat penutup hingga akhir zaman. Yang ketiga, rahmatan lil alamin kepada baginda Nabi adalah sosok kepada baginda Nabi itu sendiri. Nah, ini akan banyak kita kupas dan telah banyak oleh para dai, para mubalik, ya, para cendekiawan, para alim ulama, para tokoh masyarakat membahasakan, ya, dari A sampai Z, betapapun besarnya dan luasnya pendeskripsian terhadap kemuliaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata masih tetap saja menyisakan hal-hal yang tidak bisa diungkap di dalam ungkapan pemuliaan itu. Lalu kemudian yang keempat adalah baginda Nabi rahmat bagi alam semesta. Jadi baginda Nabi itu tidak hanya diutus kepada kita umatnya, ya, tetapi juga kepada umat-umat terdahulu, gitu.
Ya, umat-umat yang terdahulu maksudnya adalah mengambil pelajaran dari nabi-nabi mereka yang kemudian disampaikan kepada mereka bahwa akan ada utusan nabi terakhir di akhir zaman. Paling tidak informasi seperti itu mereka dapatkan. Dan itulah yang akan menjadi pemimpin dari semua rasul, semua anbiya. Dan tidak hanya kepada semua manusia, tetapi yang namanya apa? Alam semesta, semua makhluk ya, itu diminta untuk tunduk kepadanya. Iya kan? Iya. Kita banyak mendengar ketika umrah dan haji Bapak Ibu ya. Ketika di Madinah misalnya, bagaimana gunung-gunung, pohon-pohon, bebatuan, ya, benda-benda alam yang kita amati di kota Madinah itu menunjukkan kesejukan, seolah-olah merasakan kekhusyuan, kesyukuran dan kesejukan ketika kita berada di sana. Coba kita akan bisa merasakan ini akan sangat berbeda ketika kita berada di tempat lain. Melihat gunung-gunung, melihat bebatuan, jalan-jalan, iya Pak ya. Apalagi ketika berada di Masjid Nabawi misalnya, berada di sekitar makam baginda Nabi SAW. Ya, ini betul-betul mampu untuk menyentuh hati perasaan kita, kedekatan kepada baginda Nabi SAW. Ini adalah berbicara tentang keberkahan tentu, ya. Berbicara tentang keberkahan adanya baginda Nabi SAW yang diutus di muka bumi ini. Ya. Bahkan di dalam ayat yang lain, malaikat sekalipun, ya coba kita lihat ini kaitannya dengan ayat yang lain. Doa yang seringkali kita baca bersama, Bapak Ibu, ataukah seringkali kita dengarkan ketika para dai mubalik menyebut Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini begitu populer, ya. Artinya ketika ia banyak disebut, tentu ayat ini mengandung sangat syarat makna, sangat banyak kandungan, ibrah, pelajaran di dalam kehidupan keseharian kita. Apa maknanya Bapak Ibu? Ya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada nabimu dan ucapkanlah kalimat pengagungan atasnya. Coba Bapak Ibu, kita melihat bahwa Allah pencipta alam semesta saja itu bersalawat kepada baginda Nabi. Termasuk makhluk yang paling dekat. Makhluk ya la ya'sunallaha ya. Apa itu? Dia malaikat yang senantiasa karakternya hanya satu, mentaati Allah dan tidak pernah mengingkarinya, itu juga senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi. Nah, apa makna salawat Allah dan baginda dan para malaikat kepada baginda Nabi? Kita lihat bahwa salawatnya Allah kepada baginda Nabi itu adalah dalam rangka untuk mencurahkan ya rahmat, karunia, keberkahan kepada beliau. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa berselawat kepada baginda Nabi itu adalah dalam rangka untuk mencurahkan rahmat kepada beliau. Ada tidak Bapak-bapak di dalam kitab suci Al-Qur'an kita pernah mendengarkan ungkapan yang sama? Tidak ada. Hanya satu Allah Subhanahu wa taala senantiasa kirimkan salawat. Ya. Salam. Tiada lain hanya kepada baginda Nabi. Dan malaikatnya pun juga senantiasa berselawat kepadanya. Apa maknanya Bapak Ibu? Ini adalah dalam rangka untuk mencari rahmat dari Allah. Nah, ini menarik. Ketika Allah berselawat, itu untuk menurunkan rahmat kepada baginda Nabi.
Sementara solawatnya malaikat kepada baginda Nabi itu dalam rangka untuk mencari rahmat dari Allah. Coba Bapak Ibu. Jadi malaikat itu berwasilah kepada baginda Nabi untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Kalaulah malaikat, ya, makhluk yang paling terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga berwasilah kepada baginda Nabi. Nah, apatah lagi kita sebagai umatnya. Oleh sebab itu, maka sangat pantas, sangat wajar manakala Allah memerintahkan kepada kita, wahai orang yang beriman, bersalawat kalian kepada nabimu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Agar sama dengan tujuan malaikat itu. Agar kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat besar, sangat ketika sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Nabi, bagaimana kami memuliakanmu? Bagaimana kami menghormatimu? Maka Nabi hanya mengatakan, cukup dengan membaca sholawat kepadaku sebanyak mungkin. Ya tentu dengan amalia-amalia yang lain. Menghidupkan sunnahnya tentu. Tetapi yang pertama beliau adalah bagaimana kami mengirimkan salam dan sholawat kepadamu, maka itulah yang diajarkan. Ya, sholawat kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya para malaikat bersolat kepada baginda Nabi, sekali lagi, apatah lagi kita umatnya. Dalam rangka untuk mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak dalam hadis baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan sholawat kepada beliau. Salah satu di antaranya adalah di dalam kitab Fadil Amal. Nah, ini Fadil Amal, Fadailul Amal, ya. Keutamaan-keutamaan amaliyah. Misalnya, man shalla alayya alfa sholatin lam yamut hatta yubasysyara lahu jannah. 1000 kali Bapak Ibu kita bersalawat kita kepada baginda Nabi dalam satu hari, ya. Apa keuntungan yang akan kita dapatkan? Bahwa kita tidak akan meninggal sebelum Allah menginformasikan kepada kita bahwa tempat kita di surga nantinya. Ya. Terus yang kedua, di antaranya yang lain, man shalla alayya mi'ata marrah qadallahu lahul haja sab'ina di akhiratihi wa salasina di dunyahu. 100 kali Bapak Ibu kita bersolat kepada baginda Nabi satu hari, satu malam. Maka hadis ini di dalam riwayat Imam Muslim, 100 hajat kita akan diijabah oleh Allah. 70 untuk urusan akhirat kita dan 30 untuk urusan duniawinya kita. Ya. Oleh sebab itu terlalu banyak urusan keduniawian kita, berwasilalah dengan banyak memperbanyak sholawat kita kepada baginda Nabi. Di antaranya yang lain, man shollah alayya hina yusbih asyran wa hina yumsi asyran adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah. Coba Bapak Ibu, 10 kali kita bersalawat di pagi hari, 10 kali di sore hari, maka kita berhak untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Nah, ini juga Bapak Ibu, ketika amalan kita sudah habis, ya, karena begitu banyaknya kesalahan, kekeliruan dan dosa, maka pada saat itu syafaatlah yang akan kita tunggu-tunggu, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Syafaat dari baginda Nabi tentu untuk Allah menyelamatkan kita dari huru-hara, dari kesengsaraan, ya, sulitnya di hari kiamat kelak itu. Sekali saja di dalam riwayat yang lain, man shalla alayya sholatan lam yaruddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Nah, ini baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja menyebutkan
umatku yang bersolawat kepadaku satu kali, maka tidaklah Allah mengembalikan ruh ke jasadku kecuali saya membalas salamnya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu jangan sangka bahwa dengan wafat jasadnya maka kemudian tidak ada hubungan lagi diri kita dengan beliau, ya. Bahwa salah satu kemuliaan yang beliau miliki adalah mampu untuk memberi kebaikan-kebaikan dan doanya senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk kita umatnya. Iya kan? Bahkan dalam dalil yang lain yang sangat populer, sekali saja man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi asyran. Jadi sekali saja kita bersolat kepada baginda Nabi, 10 kali Allah akan bersolawat kepadanya. Maha suci Allah Bapak Ibu, maha mulia baginda Nabi kita, dan maha terhormatnya kita umatnya. Sekali saja kita bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah pencipta alam semesta ikut bersolawat kepada kita, bersolawat untuk demi keselamatan kita. Oleh sebab apa? Oleh sebab kemuliaan, oleh sebab keutamaan bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin menyampaikan suatu kisah, Bapak Ibu. Ini disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Salah satu kitab tasawuf dari Imam Al-Ghazali. Ini menyebutkan salah satu kemuliaan baginda Nabi itu adalah senantiasa memilih yang mudah bila mana dihadapkan kepadanya banyak urusan, 2 atau lebih urusan. Maka beliau akan senantiasa memilih urusan yang paling mudah. Untuk siapa? Untuk umatnya kita. Ya. Untuk kita umatnya. Memudahkan. Nah, kecintaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini kita bisa lihat pada surah At-Taubah, ya. Kecintaan itu kan satu bentuk kemudahan, ya, Bapak Ibu. Ya. Apa ayatnya itu? Laqad kana ayatnya itu apalagi itu? Laqad kana lakum. Bukan. Di dalam surah At-Taubah itu Bapak Ibu. Ada 3, ya. Insyaallah semoga nanti dihafal ini. At-Taubah itu. Ada 3. Di situ ada kalimat cinta, ya. Ada kalimat empati. Ada kalimat simpati, ya. Dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya kita, ya. Ini saya coba baca kok lupa nih ayatnya. Oh ini. Ya. Laqad ja'akum. Maaf Bapak Ibu, lupa nih, seringkali dibaca. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu utusan darimu sendiri, ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sungguh berat penderitaannya yang dirasakan oleh beliau atas kesulitan, kesusahan yang dialami oleh umatnya. Jadi empati, ya, simpati yang begitu tinggi dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Bukan hanya kepada para sahabat, tetapi kita umatnya yang di akhir zaman pun juga itu tidak lepas dari perhatian, ya, dari kasih sayang baginda Nabi kepada kita. Sehingga sewaktu Nabi akan tiba ajalnya, itu seolah-olah jangan cabut dulu sebelum saya mendengarkan bahwa umatku mendapatkan tempatnya di surga kelak. Itu kan Bapak Ibu yang seringkali kita dengarkan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah hati. Itu adalah harisun alaikum, reformasi, mereform, ya. Ingin usahanya begitu besar untuk memperbaiki umatnya.
Lalu kemudian yang ketiga adalah cinta kasih yang begitu tinggi dari baginda Nabi kepada kita. Jadi ada 3 itu Bapak Ibu di dalam surah At-Taubah ayat sebelum yang terakhir. Jadi empati, reform, dan love, ya, cinta kasih yang begitu tinggi. Nah, di dalam kisah Ihya Ulumuddin tadi itu, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada baginda Nabi, "Lau syi'ta anta ya Muhammad, ja'altu amra ummatika ilaik." Coba Bapak Ibu, karena Allah Subhanahu wa taala melihat begitu tinggi kasih sayang, perhatian baginda Nabi kepada kita umatnya, maka Allah menawarkan satu urusan umatnya untuk mengurusi umatnya kepada baginda Nabi. Coba Bapak Ibu, ya, diceritakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Jadi Allah menawarkan kepada baginda Nabi, maukah engkau saya serahkan urusan umatmu kepadamu? Begitu mulia baginda Nabi di sisi Allah. Apa kata baginda Nabi? Kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi itu tidak lantas berkata, saya menerima ya Allah, tidak begitu. Tetapi kebijaksanaan, kearifan baginda Nabi itu juga kemudian berkata, la ya Rabb, wa anta arhamum bihi minni. Tidak ya Allah, tetapi engkaulah yang maha lebih, kasih sayangnya lebih tinggi kepada hambamu ketimbang saya. Mengapa? Karena baginda Nabi berkata, ana hadisun wa anta rabbun ilaihi. Saya ini adalah ciptaan, sementara engkau adalah Tuhan bagi alam semesta. Coba Bapak Ibu. Lalu kemudian kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, izan la uhzika abada. Bila demikian adanya, saya tidak akan pernah mengecewakanmu, wahai Nabi. Artinya apa? Bahwa kasih sayangnya baginda Nabi kepada kita itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan karunia, memberikan rahmat kepada kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya tentu itu tidak akan mengecewakan apa yang diharapkan oleh baginda Nabi kepada siapa? Sekali lagi kepada kita umatnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baginda Nabi itu adalah nur ala nur. Ya. Beliau bukan hanya beliau memang manusia, tapi bukan manusia biasa. Ya. Beliau adalah cahaya. Beliau adalah purnama. Purnama yang tidak pernah sabit, tetapi purnama yang senantiasa akan selalu 100% menyalanya Bapak Ibu. Ya. Purnama itu kan kadang sabit, kadang di bulan purnama, pertengahan bulan full. Demikianlah cahaya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nur memang itu adalah pantulan. Ya, ada perbedaan dia dengan nur. Nur itu bulan Bapak Ibu. Ya, qamar itu nur. Ya, kalau syams dia bercahaya. Nah, baginda Nabi digambarkan dengan bulan. Artinya pantulan cahayanya dari Allah itu memberi manfaat kepada kita semua umatnya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga di bulan yang mulia ini kita senantiasa mendapatkan keutamaan, mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dan mendapatkan kebaikan, keberkahan, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab apa? Oleh sebab kita senantiasa mengirimkan salawat dan cinta kasih kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk bagi mereka yang melaksanakan acara Maulid Nabi, sebagian besar umat ini masih tetap melaksanakannya. Ini adalah sebagai bentuk, ya, kecintaannya kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang bersolawat kepada baginda Nabi, maka baginda Nabi akan membalasnya. Kalaupun ada satu orang, dua orang, bahkan ratusan ribuan, tetap mereka akan mendapatkan balasan itu. Karena kenapa?
Nabi itu nur ala nur. Dia laksana matahari. Ada 9 planet. Kalaupun di sana ada 1000 planet, ada 100.000 planet, apakah kemudian matahari akan berkurang cahayanya? Tidak kan Bapak Ibu? Bahkan planet itu akan semakin tersinari oleh sinar matahari yang tidak pernah berkurang sinarnya. Ya, berbeda dengan energi listrik, semakin banyak penggunanya, listrik asalnya akan semakin lemot, semakin lemah. Tetapi yang namanya matahari semakin banyak, apa berapapun banyaknya planet yang ada di sekitarnya, tidak akan pernah mengurangi cahayanya. Demikian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan kebaikan, di dalam memberikan keberkahan kepada kita umatnya. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kalau ada acara dialog, ada pertanyaan, boleh Bapak Ibu. Atau kalau ada yang mau menambahkan, silahkan. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Fudail atas tausiahnya. Langsung saja kita buka sesi kedua, sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Bagi yang ingin bertanya, bisa bertanya langsung atau melalui aplikasi chat yang tersedia. Di sini sudah ada yang bertanya langsung nih, Pak Ustadz. Pertanyaan dari Pak Bustami Mahyudin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Selain berselawat kepada Nabi, kita dapat syafaat dari beliau. Apakah ada cara lain supaya kita dapat syafaat dari baginda Nabi? Baik. Ya. Apa itu? Mengikuti sunnah, ya, menghidupkan sunnah itu bagian dari kebaikan-kebaikan kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya dengan membaca sholawat, artinya orang yang senantiasa membaca sholawat itu akan berkorelasi secara positif, bergaris lurus dengan sikap amaliyahnya untuk senantiasa menghidupkan sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang senantiasa membaca sholawat itu akan tergambar di dalam amalia kesehariannya untuk mengikuti sunnah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini satu paket ini Bapak Ibu, ya, satu bagian yang integral, tidak terpisahkan antara membaca sholawat dengan orang yang menghidupkan sunnahnya, ya. Orang yang hanya membaca sholawat, lalu kemudian ia menganggap, tidak usah saya mengikuti sunnahnya. Saya kira pembacaan sholawatnya mungkin bisa jadi akan dipertanyakan, ikhlas enggak itu? Gitu ya Pak ya. Karena kan hidup ini bukan hanya di bibir, bukan hanya di zikir, tetapi hidup ini adalah kaulan, au fi'lan, au amalan. Perkataan, amalia, dan penampilan. Ya kan Pak ya? Orang yang senantiasa berpenampilan ramah, ya, memuliakan orang lain, itu bagian daripada menghidupkan sunnah dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya kan Pak ya? Man ahya, apa itu? Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya ia telah menghidupkan agama Islam itu. Ya. Jadi kita senantiasa mensiarkan, mensosialisasikan syiar sunnah-sunnah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah bagian daripada keislaman kita, sudah bagian daripada keberislaman kita. Saya kira itu Pak. Jadi kita mendapatkan sholawat, ya, kita membaca sholawat, lalu kita kemudian menghidupkan sunnah baginda Nabi. Ini satu bagian yang tidak terpisahkan, ya. Karena kalau ia hanya bersolawat, tetapi kemudian tidak mengikuti sunnah-sunnah yang lain, apalagi kalau kehidupannya ini banyak membuat orang lain susah, korupsi misalnya, gitu ya Pak ya.
menyalahi aturan misalnya. Meskipun dia bersalawat, saya kira salawatnya tidak akan tulus itu. Ya. Jadi salawat yang baik itu akan senantiasa bergaris lurus dengan kebaikan-kebaikan amaliyah keseharian kita. Saya kira itu, Pak. Kalau ada yang bisa menambah boleh. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari akun sosial media Facebook dari Muhammad Iqbal. Assalamualaikum Ustadz, ingin bertanya, jika kita lupa membaca sholawat dalam tasyahud, apakah sholat kita sah, Ustadz? Tasyahud itu apa, Bapak Ibu? Tasyahud yang paling pendek itu adalah sampai sholawat. Ya. Jadi kalau lupa, itu salah satu rukun dari rukun sholat. Jadi tasyahud itu adalah salah satu rukun dari sholat. Baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Misalnya sholat duhur ini Bapak Ibu. Di rakaat kedua, tasyahud awal, kita biasanya membaca sampai apa? Sampai sholawat kan? Lalu kemudian di rakaat keempat, tasyahudnya sampai terakhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Ya, ada sholawat kepada Nabi, ada sholawat kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ya kan? Di akhir itu. Nah, itu satu bagian yang tidak terpisahkan. Minimalnya saja tasyahud itu sampai sholawat. Jadi kalau ada orang yang lupa membaca sholawat, ya, itu bagian dari rukun, dia harus sujud sahwi di belakang. Sujud sahwi di belakang karena ia lupa rukunnya. Ya. Ia harus membaca itu. Jadi sholawat itu adalah bagian daripada rukun sholat yang masuk dari bacaan, yang masuk pada bacaan tasyahud. Itu Bapak Ibu, ya. Baik, selanjutnya di pertanyaan dari Bapak Trisno Balikpapan ya. Assalamualaikum Ustaz, ada dua pertanyaan ya Ustaz. Yang pertama itu, kapan waktu terbaik untuk bersolawat dan bagaimana bacaan solawat yang dianjurkan? Yang kedua, apakah semua umat Islam akan mendapat syafaat bagi Nabi Muhammad SAW sesuai dengan banyaknya solawat yang diucapkan? Ya, baik. Pak Tuhu Trisno dari Balikpapan ya Pak ya. Yang pertama, kapan waktu terbaik? Secara umum, kapan saja sholawat kita bisa baca, Bapak Ibu. Ya. Kalau ia terkait dengan tempat, misalnya di kamar mandi, boleh nggak? Kalau terkait dengan tempat, gitu. Boleh saja di dalam hati, sama dengan berzikir kan, tanpa dilafazkan. Jadi secara umum, kapan dan dimanapun sholawat itu boleh untuk diucapkan. Yang penting jangan dalam aktivitas ibadah wajib lainnya. Misalnya lagi sholat nih membaca Al-Fatihah lalu kemudian membaca sholawat. Ya, saya kira tidak gitu ya. Jadi kapan saja. Waktu yang mulia, ya saya kira ketika misalnya di dalam doa-doa kita membaca doa habis sholat fardu misalnya kita membaca doa, baca sholawat Bapak Ibu. Ya, kita habis salam ke kanan dan ke kiri, kita membaca sholawat. Di dalam ceramah misalnya disampaikan diawali dengan penghormatan kita, pemuliaan kita kepada pencipta alam semesta, lalu kemudian mengiringinya dengan sholawat. Lalu biasanya juga selain hamdalah di akhir juga diakhiri dengan membaca sholawat, itu ya. Lalu kemudian di setiap waktu Bapak Ibu. Nah, terkait dengan bulan Rabiul Awal, di bulan saat ini. Nah, kita sangat dianjurkan, diharapkan untuk memperbanyak sholawat di bulan ini.
Kenapa? Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini bagian dari kita ittiba kepada sunnah Nabi. Dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Ya, baginda Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Nah, bagi kita umatnya, selain mengikuti sunnah baginda Nabi dengan cara berpuasa misalnya pada hari Senin, ya, Senin Kamis misalnya, mengikuti sunnah baginda Nabi, juga salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbanyak sholawat. Waktunya kapan saja. Jadi kalau misalnya tadi ada hadisnya 1000 kali, silahkan Bapak Ibu, satu hari satu malam, targetkan membaca sholawat 1000 kali misalnya. Iya kan? Atau paling tidak 100 kali setiap kali selesai sholat. Ya, kita salam, selesai membaca doa, sambil jalan, sambil setir misalnya, sambil duduk sendiri misalnya, kita pegang tasbih membaca sholawat. 5 menit selesai kok, itu 5 menit sampai 10 menit selesai itu, 100 kali. Nah, adapun sholawat yang terbaik, saya kira sholawat yang paling, semua sholawat pada akhirnya bagus semua Bapak Ibu. Ya, karena intinya salawat itu adalah pemujian kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang diajarkan itu adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu kemudian ada yang menambahkannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kira paling ringkasnya seperti itu Bapak Ibu. Paling singkatnya seperti itu. Kalau mau misalnya membaca sholawat Ibrahimiyah, sholawat Nariyah, ya, sholawat Kamilah, itu terserah saja. Boleh dibaca semua Bapak Ibu. Karena pada intinya sholawat itu adalah meskipun ia disampaikan oleh para ulama, meskipun ia disampaikan oleh para orang-orang soleh, ya, tetapi ini adalah salah satu bentuk pemujian kita kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pemujian itu adalah sebagai bentuk rasa kesenangan, kebahagiaan kita karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi tuntunan dunia dan akhirat kepada kita. Kalau baginda Nabi begitu besar cintanya kepada kita, memberi tuntunan kepada kita, apakah kemudian kita tidak pantas untuk senantiasa bersalawat kepadanya? Apakah tidak pantas untuk kita kemudian melaksanakan rangkaian-rangkaian acara di mana kita bisa mengenali sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kehidupannya, bagaimana tipikal sifat, ya, karakter yang dimiliki oleh beliau. Nah, saya kira melalui momentum acara Maulid Nabi ini, itu akan kita bisa dapatkan. Tentu juga tidak mengabaikan, tidak menafikan acara-acara yang lain. Tetapi di bulan kelahirannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya kira momentum itulah khususnya yang kita bisa dapatkan, mengenali secara dekat siapa beliau, bagaimana ia menjadi utusan, bagaimana ia menjadi suami, bagaimana menjadi orang tua, menjadi anak, menjadi sahabat, bagaimana ia sebagai pemimpin, baik dalam pemimpin sholat, pemimpin keagamaan, maupun di dalam ia memimpin negara misalnya, memimpin sebuah pertempuran, peperangan misalnya. Ini kan hal-hal yang begitu banyak, begitu kaya, kita bisa dapatkan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berikutnya, apakah semua umat Islam akan mendapatkan syafaat baginda Nabi sesuai dengan banyaknya sholawat yang diucapkan? Saya kira Bapak Ibu, sholawat ini adalah dalam rangka untuk kita memperbanyak kebaikan. Jadi dalam hidup ini kan ada timbangan kebaikan dan ada salah gitu ya. Iya kan ya Pak ya? Ada malaikat raqib, ada malaikat atid ya. Malaikat raqib mencatat kebaikan, malaikat atid mencatat
keburukan. Nah, sholawat yang kita bacakan itu dalam rangka untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi, itu bagian daripada usaha dan upaya untuk memperberat kebaikan kita di sisi Allah. Dalam catatan malaikat raqib. Nah, kesalahan, kekeliruan juga kan banyak, Bapak Ibu. Iya kan? Kesalahan dan dosa ini kan juga banyak ini yang dicatat oleh malaikat atid. Nah, kita di dalam berselawat kepada baginda Nabi di dalam rangka untuk kemudian memperbanyak kebaikan-kebaikan itu. Ya. Apa salah satu hadis baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya. Wat bi sayyi'atal hasanat tamhuha. Ya. Iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Karena perbuatan buruk, manakala ia diiringi dengan perbuatan baik, akan bisa menghapus perbuatan buruk tadi. Jadi, sholawat kita semakin banyak ia diucapkan, disampaikan, dikirimkan kepada baginda Nabi, ini pada akhirnya akan dapat mengurangi kesalahan, kekhilafan, dan dosa yang ada pada diri manusia. Ya. Siapa yang sangka, Bapak Ibu, bahwa kebaikan kita sudah begitu banyak? Saya kira tidak ada kan? Karena itu adalah hak prerogatif Allah. Kita di dalam beramal ini, Bapak Ibu, bukan untuk kemudian memastikan, oh amalan saya sudah begitu banyak. Saya kira tidak bisa. Persoalan banyak amalan, persoalan banyak dosa, itu adalah hak prerogatif Allah yang menilai. Kewajiban kita hanya bisa berbuat banyak, berbuat kebaikan. Silahkan berbuat kebaikan sebanyak mungkin, dengan harapan, ya, dengan harap-harap cemas, semoga kebaikan amalan kita ini mampu untuk menutupi, bahkan menghapus perilaku-perilaku salah yang muncul di dalam kehidupan keseharian ini. Saya kira itu, Pak. Jadi pertanyaan tadi, apakah semua umat Islam yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sesuai dengan banyaknya sholawat? Husnuzon saja, Pak. Positif thinking kita, bahwa ketika kita memperbanyak bacaan sholawat, maka ini, Bapak Ibu, penting ini, kalau kita memperbanyak sholawat, insya Allah ini bisa menjadi, ya, wasilah bagi diri kita untuk membuka diri kepada amalan-amalan yang positif dan baik lainnya. Semoga dengan memperbanyak sholawat ini menjadi benteng bagi diri kita untuk tidak mudah larut di dalam perbuatan-perbuatan dosa. Iya kan ya Pak ya? Semoga dengan bacaan sholawat menjauhkan diri kita dari perbuatan khilaf dan dosa. Sehingga dengan memperbanyak sholawat, pertama ia membuka pintu untuk kita memperbanyak amalan-amalan kebaikan lain. Dan yang kedua adalah membentengi kita dari terjerumus kepada perbuatan salah dan dosa, sehingga kemudian bacaan sholawat yang kita baca husnuzon, ya, positive thinking, karena baginda Nabi di dalam hadis qudsi juga menyebutkan ana inda zanni abdi bih, ya, kata Allah di dalam penyampaian baginda Nabi bahwa Allah itu akan merespon hambanya sesuai dengan persangkaan umatnya, persangkaan hambanya. Positif kita di dalam hidup ini memandang kehidupan ini, memandang agama, memandang pahala, memandang hari akhirat, insya Allah Bapak Ibu, bahwa positiflah nanti akan kita dapatkan. Termasuk berpositif thinking bahwa baginda Nabi akan memberi syafaat kepada kita umatnya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari Ibu Vika. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana jika ada yang sholawat itu hanya selalu didengarkan saja via aplikasi atau HP, tapi lisan kita jarang bersolawat? Bagaimana keutamaannya seperti itu ya Pak Ustadz? Ya, yang memang dianjurkan itu adalah mengucapkan, ya. Tapi menurut hemat saya bahwa mengucapkan ini adalah salah satu media kita untuk
memperbanyak nilai sholawat di dalam kebaikan kita, ya. Bukankah lisan itu adalah salah satu organ dari diri manusia? Mata salah satu organ, pendengaran salah satu panca indera, penciuman juga salah satu indera, ya kan? Apapun yang ada di dalam diri manusia, maka positif kala iya, ya. Jadi mengucapkan, mendengarkan, memikirkan. Karena berzikir itu tidak hanya lisan, Bapak Ibu. Berzikir itu bisa jadi juga dengan bahasa kalbu, bahasa hati. Ya. Tanpa dilafazkan di dalam hati, itu juga bersolawat. Ya kan? Bahkan ada solawat nurani namanya. Ya. Ini solawat hati nurani nih. Ya. Jadi lisan tidak berbunyi, mulut tidak berbunyi, tidak bergerak, tetapi di dalam hati kita senantiasa bersolawat. Nah, demikian pula pendengaran melalui kuping kita, melalui telinga kita, itu bagian daripada bersolawat ketika kita hanya sekedar mendengarkan. Ya, ketika kita senantiasa mendengarkan solawat, ini kan akan memperbanyak input-input positif di dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Jadi memperbanyak input lisan, input telinga, input mata, input pikiran, termasuk yang terlintas di dalam kalbu hati kita. Saya kira ini adalah input yang masuk ke dalam ruh jiwa manusia, yang akan menciptakan nilai-nilai positif di dalam ruh manusia, diri manusia. Iya kan Bapak Ibu? Jadi yang namanya mulut, yang namanya hidung, telinga, mata, ini kan sebagai corongnya saja. Tetapi intinya itu adalah hati. Jadi membersihkan, mensucikan hati. Saya kira itu, Mas Reza. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Haji Karmanto. Assalamualaikum Ustadz. Sehabis sholat tahajud yang waktunya sudah mendekat sholat subuh, mana yang lebih utama, baca istighfar atau bersalawat pada Nabi Muhammad SAW? Dibaca semua, Bapak. Dibaca semua, baik istighfar maupun sholawat maupun zikir-zikir yang lain. Iya kan? Prinsipnya semakin banyak semakin baik. Kita beristighfar 3 kali, ya kan? Bersolawat 3 kali, itu kan bagus itu. Kalau beristighfar 100 kali, bersolawat 100 kali, kan juga semakin bagus kan? Jadi semakin banyak kita membaca itu semakin bagus, ya. Tetapi kalau dilihat yang mana lebih utama, ya saya kira dua-duanya lah ya. Karena kita bagian daripada beristighfar, ya, itu adalah untuk menghilangkan dosa. Berselawat juga pada hakikatnya menghilangkan dosa itu, ya. Tapi begini Bapak Ibu, kalau misalnya lagi banyak dosanya secara sadar, berdosa ya banyak beristighfarlah dulu, ya. Membaca istighfar misalnya 100 kali, 1000 kali, lalu kemudian membaca selawat lagi. Jadi bukan didikotomikan, bukan untuk dibedakan, tetapi usaha dan upayakanlah untuk dikembangkan, digabungkan antara berzikir kita kepada Allah dengan membaca sholawat. Ya, saya kira itu. Ya, selanjutnya masih ada pertanyaan dari akun sosial media Facebook dari Ibu Riana Sulardi Putri. Assalamualaikum. Sama ini ya? Ya, sama ya. Mana yang harus diprioritaskan, sholawat atau istighfar dan zikir? Saya Bapak Ibu biasanya kalau habis sholat membaca istighfar 100 kali, membaca sholawat 100 kali, lalu membaca la ilaha illallah 100 kali Bapak Ibu. Kalau misalnya bisa lebih,
ya dilebihkan lagi, gitu. Ya, intinya semakin banyak kita berzikir, semakin bagus itu. Ya, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir itu akan mendatangkan kesejukan, kekhusyuan hati? Iya. Jadi dengan berzikir kita ini akan kita dapatkan ketenangan. Jadi barometernya, ukurannya, kalau kita berzikir lalu kemudian belum tenang hatinya, nah ini masih kurang kali. Ya, perlu ditambah dengan zikir-zikir yang lain. Saya kira itu. Ya. Baik. Jadi kalau selawat itu sendiri sebenarnya bisa mengabulkan doa dan mendatangkan rezeki kan ya Pak Ustadz? Oh iya, sholawat mendatangkan rezeki. Juga Rezeki apa mengabulkan nih doa yang Pak diminta? Ustadz. Rezeki itu kan yang paling apa rezekinya nih? Rezeki itu kan keimanan, keislaman, kesehatan, kebahagiaan, anak sehat, dapat pasangan bagi yang bujang, itu kan rezeki itu kan. Jadi rezeki itu bukan dalam bentuk materi uang selamanya, tetapi rezeki kesehatan, kita sehat walafiat insya Allah ya Bapak Ibu. Rezeki bahagia, anak-anak senang, bahagia, kita rukun damai di keluarga, itu kan juga rezeki. Nah, dengan membaca salawat itu akan memperbanyak rezeki. Ya. Seperti tadi hadisnya itu 100 kali kita membaca salawat kepada baginda Nabi, maka 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari membaca salawat, maka 100 hajat kita akan diiyakan oleh Allah, diijabah oleh Allah. 70 untuk akhirat dan 30 untuk dunia kita. Jadi kalau misalnya ada yang seret rezekinya Bapak Ibu, gajinya lagi tidak turun nih, perbanyak aja sholawat. Insya Allah Bapak Ibu, ya, dengan barokah dari sholawat kita kepada baginda Nabi, itu akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, Ustaz Reza. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu jemaah sekalian, masih ada waktu, mungkin 1 atau 2 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup pengajian ini. Saya ingin menyampaikan sesuatu ini, Mas Reza nih. Ya, silakan Ustaz. Ada sebuah ungkapan dari seorang Habib Ali, ya, Al-Habsyi namanya. Apa ucapannya? Mahma tafannana wasifuhu fi wasfi yafna zaman wa fihi ma lam yusaf. Menarik ungkapan ini Bapak Ibu, artinya apa? Betapapun hebatnya orang-orang menguraikan, mendeskripsikan, ya, memuliakan baginda Nabi, misalnya dalam syair-syair diba atau syair Al-Barasanji, ya, di mana itu adalah dikenal sebagai syair yang nomor 1 di dalam rangka untuk memuliakan Nabi. Apa kata beliau? Akan habis waktu, ya, zaman waktu hidupnya akan habis, tapi masih akan tersisa, ya, kebaikan-kebaikan, kemuliaan Nabi yang belum sempat ia utarakan. Ini menunjukkan bahwa baginda Nabi tidak akan ada titiknya ketika ia diceritakan kebaikannya. Kenapa demikian? Karena baginda Nabi itu
laksana gelas kosong, laksana gelas yang sudah full airnya. Gelas airnya sudah full. Mau diisi apa lagi? Kemuliaan Nabi itu sudah mencapai puncaknya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuliakannya, ya. Jadi kalau kita nih menceritakan orang, kalau kita menceritakan kebaikan banyak orang, maka yang akan naik namanya siapa? Orang yang akan kita ceritakan, ya kan? Orang lain yang kita ceritakan itu akan semakin berkibar namanya. Tetapi kalau kita menceritakan baginda Nabi, Nabi sendiri tidak akan bertambah kebaikannya. Kenapa? Karena kebaikan beliau sudah sampai puncaknya. Malah orang yang menceritakan itulah yang akan semakin meningkat kebaikan dan kemuliaannya. Kenapa? Karena mendapatkan berkah dari menceritakan, mendeskripsikan, memuliakan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, sekali lagi, mari untuk memperbanyak sholawat kita, memperbanyak kebaikan-kebaikan kita di dalam hidup ini dengan kesadaran bahwa ini adalah bagian daripada menghidupkan sunnah dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih Ustaz atas tambahannya. Terakhir sebelum kita tutup, ini ada satu pertanyaan terakhir dari Ibu Ines Hana. Apakah boleh kita mau tidur sambil baca sholawat nih Pak Ustaz? Boleh, silakan Ibu. Di mana saja dan kapan saja silakan dibaca. Ya. Baca doa, lalu kemudian diiringi dengan istighfar, diiringi dengan bersyahadat, diiringi dengan sholawat. Itu semua sama, Bapak Ibu. Ya. Jadi membaca Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, lalu membaca sholawat, ini semuanya baik. Lalu kemudian membaca doanya kan, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Saya kira setiap kapanpun, setiap dan dimanapun kita berada, silakan untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian ya, Ustaz Reza ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan memberikan tausiahnya pada malam hari ini. Sebelum kita tutup pengajian ini, mari kita doa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz. Sudah, Ustadz. Baik. Kita membaca doa bersama ya di akhir acara ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan, ridho dan syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Astaghfirullahaladzim, wa'fu anna ya karim, ya maulana ya ma'bud, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa bi'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayati min jamil khairati bil hayati wa badal mamat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyullah ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu bi kalimatillahi tamma min kulli syarri ma khalaq. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman mubarakan fi wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya muyassira kulli asir yassir ma bina min asir fa inna taysira ala asir fa alayka yasir. Ya mudabbir ya musahhil asir ya wa ya mudabbir sahil umurana fi kulli umur birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Fadel atas tausiahnya dan diskusi kita pada malam hari ini, juga Bapak Ibu jemaah sekalian yang hadir pada pengajian kita pada malam hari ini. Insya Allah kita bisa bertemu kembali pengajian mingguan berikutnya pada Sabtu minggu depan. Baik, mari kita tutup pengajian ini dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.